tulis wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak sekalian, syukur kita sampaikan kepada Allah atas izin Allah kita malam hari ini menyelesaikan sholat tarawih kita pada malam yang ke-29 atau malam terakhir, karena besok malam kita sudah tidak tarawih lagi karena hari Jumat ini sudah lebaran, sudah satu tarawih. Kalau kita tidak tarawih lagi, otomatis hari ini adalah hari terakhir. Malam terakhir kita sholat tarawih. Tadi sore saya sudah menyampaikan beberapa hal tuntunan agama kita tentang menyambut Idul Fitri, ya, menyambut Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu sekalian dan anak sekalian, pegawai Rumah Sakit Islam Jakarta. Kalau saya pakai Jakarta itu berarti yang di Cempaka Putih, mas saya. Cempaka Putih. Memang rumah sakit itu sangat selamat sekali. Pembinaan terhadap karyawan juga rutin dilaksanakan. Nah, Ustadz Komarudin ini melaksanakan penelitian kecil. Karena tugas beliau ini, sekarang sudah pensiun, beliau Ustadz Komarudin sudah pensiun. Beliau tugasnya waktu itu adalah bidang rohaniah. Jadi menuntun orang-orang pasien yang sedang sakaratul maut untuk mengucap kalimat la ilaha illallah itu. Itu tugasnya. Jadi setiap ada pasien yang kritis, maka tugas beliau itu. Nah, beliau penelitian, ternyata dari 1.000 orang yang dia teliti, hanya 7% yang bisa mengucap la ilaha illallah. Artinya dari 1.000 orang hanya 70 orang, bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Kadang kalau kita yang masih hidup ini, ya bisa ini, apa sih susahnya kayak gitu kan? Hanya mengucap la ilaha illallah, apa susahnya? Tapi ternyata tidak seperti itu. Ketika orang itu sedang sakaratul maut. Jadi hanya 7% bapak-bapak. Artinya dari 1.000 orang hanya 70 orang yang bisa mengucap tadi. Nah, kemudian beliau mencoba menanyai kepada keluarga orang-orang yang bisa mengucap la ilaha illallah tadi. Ternyata jawabannya hampir sama. Orang-orang yang pada akhir hidupnya bisa mengucap la ilaha illallah itu ternyata mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Pertama, dia sangat waktu hidupnya, dia sangat menjaga sholat. Ini pertama, sangat menjaga sholat. Artinya waktu-waktu sholat itu tetap diusahakan pada awal waktu dan tidak akan lewat. Jadi untuk meninggalkan sholat itu sangat berat sekali. Makanya ini pertama yang dibiasakan oleh almarhum atau almarhumah yang bisa tadi adalah pertama menjaga sholat. Di sholat yang selalu dilaksanakan tepat waktu, ya, tidak pernah lewat, ya, dan juga tidak pernah, ya pokoknya syarat rukun sholat dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Artinya kualitas sholatnya bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau-beliau yang masih ketika meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia ini, ketika hidupnya selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Nah ini jadi persiapan bagi kita semua nih Bapak Ibu sekarang. Karena kita semua bakal ke sana juga. Nggak ada yang melipir, nggak bakal ke situ, nggak ada. Semua bakal ke situ. Ya. Jadi yang kedua, selalu membaca Al-Quran. Secara rutin. Walaupun mungkin tidak selalu sama, mungkin aja sehari itu bisa 2-3 lembar, kadang-kadang mungkin hanya 2 lembar,
atau bahkan suatu ketika hanya bisa 1 halaman misalnya, tapi dia selalu rutin membaca Al-Quran. Ini yang kedua. Jadi apa Bapak Ibu? Ciri-ciri yang biasa dikerjakan oleh almarhumah yang ketika sakaratul maut bisa mengucap La ilaha illallah. Nah, jadi pertama tadi selalu menjaga sholat, kedua ini selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah selalu istiqomah untuk berinfak, walaupun hanya 5.000 rupiah sehari, tetapi dia istiqomah, rutin. Setiap hari itu 5.000. Memang Rasulullah sering mengatakan bahwa amal atau infak yang disenangi Allah itu adalah walaupun sedikit tapi rutin, ya, rutin. Apalagi banyak tapi rutin. Wong sedikit aja disenangi, apalagi banyak, gitu kan? Rutin, istiqomah. Ya, ini yang ketiga. Mudah-mudahan kita juga begitu Bapak Ibu ya. 5.000 setiap tarawih 5.000. Sebetulnya kalau dihitung itu 5.000 kali 30. Kalau 30 ya, sekarang kan cuma 29 ya. Kalau 30 pun ya hanya 150 sebetulnya. Maka kadang-kadang orang manusia ini apa ya, kadang-kadang mikir 5.000. Wah, itu bukaan lumayan ya kan. Bukan oleh Candil 11. Padahal yang 5.000 itu Allah akan kembalikan nanti, kan bayar kembali. Ini yang ketiga. Jadi selalu rutin berinfak. Yang keempat, tidak pernah memakan harta orang lain secara batil. Pokoknya tidak pernah makan harta secara batil. Dia berusaha keras bahwa harta yang dimakan ini adalah harta yang halal. Jangan sampai makan harta yang batil, yang haram. Jangan seperti anak sekarang ngomongnya apa? Sekarang ini yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya tetap cari yang halal. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa sesuap nasi yang masuk yang haram, sesuap nasi yang haram dalam arti bisa cara mencarinya ya. Karena haram itu ada dua macam, haram zatnya, memang barangnya haram, ada haram kaifiatnya, haram cara mencarinya, cara merolehnya. Jadi kata Rasulullah, sesuap nasi yang masuk ke dalam perut yang haram tadi, makan haram, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya selama 40 hari. Bapak itu 40 hari itu lama loh Bapak Ibu ya. Jadi sesuap nasi yang haram masuk ke dalam perut, maka tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Nauzubillah, kita betul-betul berlindung jangan sampai seperti itu. Kalau kita usahakan harta yang kita masuk itu ya, bapak-bapak mencari nafkah untuk orang tua, untuk ibunya, istrinya, untuk anak-anaknya, usahakan cari yang halal. Karena kalau yang haram tadi, ya 40 hari nggak diterima ibadah kita. Kemudian yang kelima, kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang tadi adalah dia tidak pernah memutuskan tali silaturahmi. Tidak pernah memutuskan tali silaturahmi dengan siapa saja. Ini kebiasaan Nabi. Ya, kita boleh berbeda pendapat. Suatu ketika kita boleh bertengkar. Ya, mungkin suami istri kadang-kadang juga beda pendapat. Kadang-kadang di rumah juga bertengkar. Boleh, nggak apa-apa. Karena bertengkar kadang-kadang ada manfaatnya. Suami istri bertengkar kadang-kadang ada manfaatnya loh Pak. Ada manfaatnya. Kadang-kadang kan Pak Badan nggak ngerti. Setelah bertengkar baru Bapak sih gini. Oh, jadi ya tadi selama ini memendam perasaan.
Ganti suaminya gak gitu. Mau ibu juga selama ini sering begini. Nah, ibunya jadi ngerti. Jadi kadang-kadang ada gunanya bertengkar. Jangan dikira kalau rumah tangga gak pernah bertengkar itu rumah tangga yang bagus sekali. Tidak, belum tentu. Ya, kadang-kadang perlu gitu. Nah, tetapi selesai ya selesai. Tidak ada terus diem-dieman, menenang, apalagi gak seteguran sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Nah, ini gak boleh. Ya, itu namanya memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yahsil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka tidak ada yang menghubungkan, menyambungkan tali silaturahmi. Artinya diperintahkan seperti itu. Jadi kalau menghubungkan tali silaturahmi itu wajib hukumnya, dan memutuskannya hukumnya haram. Nggak boleh, apalagi dalam satu rumah, anak dengan orang tua, istri dengan suami. Kalau nggak sebulan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, dosa Bapak. Ya, dosa. Maka ini kebiasaan baik tadi harus kita ambil, karena kita semua bakal ke sana. Jangan sampai kita 5 ini tadi kita punya, ya, nggak bisa 5, cuma ya, sehingga ketika meninggal dunia nggak bisa dituntut. Yang ditalkin itu orang yang masih mau meninggal dunia, Bapak Ibu, bukan orang sudah mati ditalkin, bukan orang sudah dikubur mau dimakamkan baru ditalkin. Wahai si fulan, sebentar lagi kamu akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Nanti kalau mau ditanya begini, jawabannya nanti begini. Nah, ini ya udah meninggal ditalkin juga pun tetap gak bisa. Yang bisa ditalkin itu orang yang masih hidup. Minimal pada akhir hidupnya, pada dia status sakaratul maut itu ditalkin itu artinya diajari, Bapak Ibu. Jadi yang bisa diajari itu orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati meninggal tidak bisa diajari lagi. Nah, ini selama ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja kultum saya pada malam hari ini. Dan karena pada malam ini malam yang terakhir kita tarawih, maka sekalian saya mengingat atas nama kawan-kawan yang jadi imam dan juga yang mengisi kultum di dalam kajian di musola Al-Ma'ruf ini. Kalau ada kekurangannya, ada kesalahan kami, kami mohon maaf yang saya ikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan kita bisa menjemput Idul Fitri besok ini dengan betul-betul dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul Idul Fitri kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian kita. Demikian, nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.